Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kesehatan, nikmat, dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pertama, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa, masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau lanjut materi apa? Ya, betul sekali. Nah, kita akan melanjutkan materi mengenai dilatasi. Oke. Nah, pada materi dilatasi ini, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan nanti anak-anak ibu dapat menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dan pusat O 0,0 dan kaitannya dengan konsep matriks. Kemudian diharapkan juga anak-anak ibu dapat memahami dan menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dan pusat M, N dan kaitannya dengan konsep matriks. Dan yang ketiga, diharapkan juga anak-anak ibu dapat menyelesaikan soal atau masalah mengenai dilatasi pada faktor skala K dan pusat 0,0 dan juga pusat M, N. Nah, pada bab dilatasi ini yaitu ada membahas tentang konsep dilatasi itu sendiri, kemudian dilatasi terhadap titik O 0,0 dan dilanjutkan dengan dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, jadi nanti ada beberapa pokok pembahasan yang akan dijelaskan di video pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu penerapan dilatasi. Nah, salah satu dari manfaat atau penerapan materi dilatasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah pada mikroskop atau alat pembesar. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, mungkin sebagian ibu sudah membaca atau melihat atau memahami mungkin mengenai dilatasi itu apa. Nah, dilatasi itu adalah perubahan ukuran, yaitu besar menjadi besar atau kecil. Nah, jadi salah satu penerapannya itu pada mikroskop atau alat pembesar. Nah, mungkin anak-anak ibu bisa lihat lagi contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari nanti setelah kita mempelajari dari apa itu dilatasi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari mengenai transformasi sebelum dilatasi ini. Nah, itu ada berapa tuh sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ya, benar. Ada 3, yaitu yang pertama ada translasi, pergeseran, kemudian ada refleksi. Apa itu refleksi? Ya, betul. Pencerminan. Oke, yang ketiga itu yang baru saja minggu lalu kita pelajari itu mengenai ya rotasi. Nah, apa itu? Ya, benar, perputaran. Dan yang terakhir mengenai dilatasi. Nah, apa itu dilatasi? Benar ya, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa dilatasi itu perubahan ukuran pada suatu benda. Nah, secara definisinya, dilatasi itu adalah
transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, yaitu pembesaran atau pengecilan. Selanjutnya itu kita lanjut mengenai konsep dilatasi. Nah, dilatasi itu sendiri kan tadi artinya perubahan ukuran suatu objek. Nah, di sini misalkan objeknya itu suatu segitiga. Nah di sini kita contohkan itu berpusat di titik 0,0. Nah, berarti jarak kita buat jaraknya dari titik 0,0 ke segitiga itu sendiri. Nah, kita dalam dilatasi ini ditentukan oleh skala atau faktor, artinya berapa jarak dari titik pusat ke suatu objek tersebut. Nah, kita misalkan jaraknya itu P, Q, dan R terhadap titik sudut dari segitiga itu A, B, C. Nah, misalkan skalanya yang semula 1, misalkan skalanya itu jadi 2P, 2Q, dan 2R. Nah, maka akan terjadi perubahan ukuran dari segitiga asal ini atau objek asalnya. Lihat, misalkan jadi 2P, 2Q, 2R, maka akan terbentuk dengan bentuk segitiga yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda. Nah, jadi ini yang disebut dengan dilatasi. Jadi, yang ditentukan oleh faktor atau skala tertentu, sehingga menyebabkan ukurannya menjadi berubah, tetapi bentuknya tetap sama. Nah, maka didapatkanlah titik dari hasil dilatasinya itu A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, selanjutnya itu ke sifat dilatasi berdasarkan faktor skala atau K. Nah, jika K lebih dari 1, seperti yang Ibu contohkan tadi, itu K-nya tadi Ibu contohkan 2 kan? Maka lebih dari 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak. Artinya sepihak ini tidak berubah, bentuknya tetap searah gitu, sama kan? Sama, searah, sepihak terhadap pusat dilatasi. Nah, kemudian jika K atau faktor skalanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangan diperkecil dan letaknya sepihak. Artinya kan lebih dari 0 dan kurang dari 1, berarti artinya setengah dari skala yang asal tadi kan. Berarti kita anggaplah dia lebih dari 0, berarti masih sekitar sini nih. Maka dia pasti semakin kecil gambarnya dari gambar semula atau objek semula. Nah, jadi kalau skala atau faktor skalanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bayangan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Nah, selanjutnya, coba perhatikan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini berarti skalanya, ya, skalanya artinya sama dengan negatif 1. Maka bayangan ukurannya sama, tapi letaknya berbeda atau berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Jadi jadi terbalik dia. Coba perhatikan. Nah, oke. Nah, jadi kalau dia K-nya sama dengan negatif 1, maka ukurannya sama, tapi letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Selanjutnya, kalau K-nya kurang dari negatif 1, artinya kan negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka bayangannya menjadi diperbesar dan letaknya berlawanan pihak, artinya kan semakin ke sini. Maka dia semakin besar, tapi dia tetap berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, dan yang terakhir, jika K-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka artinya kan berarti sekitar sini nih. Maka dia diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, gitu sifat dari dilatasi berdasarkan skala atau faktor skalanya. Selanjutnya kita masuk ke dilatasi yang berpusat di O 0,0. Nah, perhatikan rumusnya. Nah, suatu titik A, X, Y didilatasikan di O dengan skala tertentu atau faktor skalanya K, maka akan menghasilkan bayangannya X aksen dan Y aksen.
Nah, ini rumus untuk dengan konsep matriksnya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan matriks dilatasinya itu K, 0, 0K, nah dikalikan dengan titik asal X, Y. Atau tidak menggunakan konsep matriks, namun hasilnya langsung didapatkan X aksen itu sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Nah, berarti di sini K-nya itu 3 dan X, Y-nya berarti 4,5. Oke, kita pertama menggunakan konsep matriks ya. Kita masukkan yang sudah diketahui di soal, substitusikan nilainya ke rumus, maka didapatkan 3003, XY-nya 4,5. Nah, sehingga diperoleh dengan konsep perkalian matriks, diperoleh hasilnya 15. Berarti X aksennya 12, Y aksennya sama dengan 15. Atau dengan langsung tanpa menggunakan konsep matriks, maka langsung X aksen sama dengan K dikali X. K-nya berapa tadi? Ya, 3. Dan X-nya oke, 4. Berarti 12. 3 kali 4, 12. Dapat X aksen sama dengan 12. Dan Y aksen juga K dikali Y, 3 dikali 5 sama dengan 15. Sama hasilnya. Terserah nanti menggunakan yang mana. Atau jika ada perintah di soalnya menggunakan matriks atau boleh bebas, maka ikuti dengan perintah soal. Nah, sehingga diperoleh koordinat bayangan hasil dilatasinya itu 12,15. Nah, selanjutnya itu dilatasi terhadap titik pusat M, N. Nah, perhatikan rumusnya. Nah, sama seperti konsep pada bagian sebelumnya itu rumusnya itu hasil bayangan dikurang titik pusat M, N-nya dan juga titik asalnya juga dikurang dengan M, N. Nah, seperti ini rumusnya. X aksen dikurang M, Y aksen dikurang N sama dengan K 0, 0K dikali X dikurang M, Y dikurang N. Nah, kita lanjut ke contoh. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P negatif 3,2. Nah, masukkan rumusnya. Kemudian kita masukkan, substitusikan nilainya. Berarti kan di sini nilai X, Y-nya yang mana? Ya, 4,5. Dan M, N-nya? Ya, negatif 3,2. Oke, kita masukkan. X aksen dikurang M-nya negatif 3. Y aksen dikurang N-nya 2. Skalanya 3. 3003. X-nya 4 dikurang negatif 3. Y-nya 5 dikurang N-nya 2. Kemudian kita operasikan. Nah, di sini ada kita tetap harus ingat dan paham mengenai konsep matriks, perkalian matriks. Nah, sesuai dengan konsep perkalian matriks, kita kalikan, kemudian diperoleh X aksen tambah 3, Y aksen kurang 2 sama dengan 219. Nah, untuk baris pertama berarti X aksen tambah 3 sama dengan 21, diperoleh X aksen sama dengan 18. Kemudian kita lihat baris kedua, Y aksen dikurang 2 sama dengan 9, kemudian Y aksen sama dengan 11, sehingga diperoleh koordinat bayangan titik A 4,5 yang didilatasikan di pusat P negatif 3,2 dengan skala 3 menghasilkan bayangan 18,11. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke dilatasi garis atau kurva.
Nah, Ibu langsung ke contoh soal. Nah, di sini tentukan persamaan bayangan garis 2x kurang 3y sama dengan 7 jika didilatasi dengan faktor skala negatif 3 dan pusat dilatasi P negatif 1,2. Nah, sama dengan konsep sebelumnya, kita menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, di sini kan karena dia berpusat di P, M, N, artinya kita menggunakan rumus yang M, N. Nah, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita substitusikan nilai M, N-nya dan masukkan faktor skalanya, K-nya. Berarti X aksen dikurang M-nya negatif 1, Y aksen dikurang N-nya 2, dengan skalanya negatif 3, 0, 0, negatif 3. Kemudian X-nya tidak usah tidak disubstitusikan, tetap karena kita mau mencari X dan Y-nya, agar nanti disubstitusikan ke persamaan garis. Jadi X dan Y-nya tetap. Kemudian lanjut kita operasikan dengan konsep yang sama, tetap di konsep perkalian matriks, sehingga diperoleh X aksen tambah 1 sama dengan negatif 3X kurang 3, Y aksen kurang 2 sama dengan negatif 3Y tambah 6. Nah, kita operasikan seperti ini. Nah, X aksen tambah 1 sama dengan negatif 3X kurang 3. Karena kita mau mencari nilai X, maka yang X kita pisahkan sendiri, terserah mau di ruas kanan atau kiri. Jadi sini 3X sama dengan negatif X aksen dikurang 3 dikurang 1. Nah, 3X sama dengan negatif X aksen, negatif 3 kurang 1, negatif 4. Nah, karena kita mau mencari X sama dengan, maka sama-sama kita bagi kedua ruas dengan koefisien 3. Berarti dihasilkan X sama dengan negatif X aksen dikurang 4 per 3. Nah, selanjutnya itu untuk yang Y aksen. Nah, Y aksen dikurang 2 sama dengan negatif 3Y tambah 6. Maka kita untuk mencari Y-nya, kita pisahkan Y-nya. 3Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 6 ditambah 2. 3Y sama dengan negatif Y aksen, 6 tambah 2, 8. Nah, karena mau mencari Y sama dengan, maka kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif Y aksen dikurang 8 per 3. Nah, ini harus kalian pahami, jangan sampai salah dalam pengoperasian. Jika salah, itu akan fatal dan jawaban akan salah juga. Nah, setelah mendapatkan nilai X dan Y, maka kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garis yang sudah diketahui atau persamaan garis semula. Nah, kita substitusikan 2X kurang 3Y sama dengan 7. Dengan 2 dikali X-nya negatif X aksen dikurang 4 per 3, dikurang 3, Y-nya negatif Y aksen dikurang 8 per 3 sama dengan 7. Sehingga diperoleh hasilnya seperti yang telah ditampilkan. Nah, jadi negatif 2X aksen ditambah 3Y ditambah 16 sama dengan 21. Nah, berarti di sini karena ada dua konstanta, kita masih bisa kita operasikan, berarti sehingga diperoleh negatif 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 5. Maka didapatlah persamaan bayangan garis dari 2X kurang 3Y sama dengan 7 apabila didilatasikan dengan faktor skala negatif 3 dan pusat dilatasi P negatif 1,2, maka persamaan garisnya menjadi negatif 2X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, mungkin sampai di sini materi untuk dilatasi. Nah, Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu tugas untuk kalian di rumah. Kerjakan soal latihan 5 soal ini. Nanti silahkan dikumpulkan ke Ibu melalui WA. Nanti akan Ibu bahas juga di grup WA untuk waktu dan sistem pengumpulannya.
Nah, baiklah, terima kasih atas perhatian Ananda semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semangat terus dalam belajar, jangan menyerah. Apabila kesulitan dalam memahami materi, silahkan tanyakan saja, bisa ke teman, bisa juga ke ibu, atau bisa ke uh, Mbah Google-nya. Oke. Nah, baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.